King Nazar sukses mengguncang panggung Infotainment Award dengan menyanyikan perdana lagu ciptaan terbarunya berjudul Samira. Bukan tanpa alasan, lagu berjudul Samira ini merupakan lagu yang berarti bagi Nazar. Selain ini adalah lagu pertama ciptaannya, cerita di lagu ini pun adalah kisahnya sendiri. Menurut penuturan pelantun mati lampu itu, lagu Samira tercipta untuk seseorang bernama Samira yang sedang ia perjuangkan cintanya. Di lagu ini ia bercerita bahwa Samira masih belum memberi kepastian antara memilihnya atau orang lain. Meskipun Nazar sudah tahu bahwa ada sosok lain di hati Samira, namun ia tetap mantap untuk berjuang merebut hati Samira. Setelah kurang lebih 10 tahun menyendiri, Nazar mengaku ingin kembali membina rumah tangga dengan orang baru, serta memiliki pendamping hidup. Menurut Nazar, Samira adalah orang yang tepat. Karena ternyata dirinya dan Samira adalah teman dari masa kecil dan King Nazar pun cukup menyesal mengapa baru menyadari bahwa ia juga menyukai Samira setelah Samira bersama orang lain. Lantas, akankah lagu Samira ini berhasil meluluhkan hati Samira dan King Nazar akan kembali menggelar pesta pernikahan megah? Ya, malam hari ini aku diundang SCTV untuk memeriahkan Infotainment Award yang memang program ini tuh dari dulu sudah ada, aku pun juga menikmati dan merasakan euforia dari program Infotainment Award dari tahun ke tahun, dan tahun ini aku didaulat lagi untuk menghibur, dan hari ini aku malam ini menyanyikan lagu terbaru dari perdana aku menciptakan sendiri, judulnya Samira, tadi sudah dinyanyikan gitu. Alhamdulillah. Terinspirasi dari kisah pribadi aku saat ini gitu. Jadi sesuai dengan cerita seperti yang aku mungkin aku belum nge-share kemana-mana, tapi terjadinya lagu Samira ini karena ini kisah memang relate banget dengan pribadi aku saat ini. Sekitar 3 bulan lalu, seorang wanita, namanya juga nggak disamarin, memang nama aslinya. Yang saya bilang tadi, dia itu pilih pasangannya, pilih orang itu atau pilih saya, ceritanya begitu. Poinnya itu. Jadi saya meyakinkan dengan lagu ini bahwa percayalah kepada diriku. Karena memang kebetulan jamnya adanya pas kebetulan di program ini dapat yang ininya gitu ya, yang gongnya kebetulan di Infotainment Award gitu. Jadi dan diberi kesempatan oleh SCTV, kenapa enggak aku mempromokan lagu aku. Tim, butuh proses berapa lama sih untuk bisa menciptakan lagu? Aku aja speechless sama diri aku sendiri, kenapa aku bisa nulis lagu. Karena kan biasanya aku diciptain gitu ya, nyanyiin lagu ciptaan orang. Nah, sekarang aku nulis sendiri. Ya mudah-mudahan bisa hit seperti lagu-lagu yang sebelumnya, karena aku menciptakannya juga memang sesuai dengan isi hati, bukan dari ide orang atau apa, tapi memang dari isi hati. Biasanya kan agak malu ya kan cerita soal pribadi ini. Karena memang kisah pribadi aku dari zaman dulu ya, orang udah tahu ya, mau bagus, mau jelek, kawin, cerai, sampai sekarang udah jadi hiburan gitu ya kayaknya buat orang. Jadi sekarang juga aku menceritakan hal yang bahagia, hal yang positif, dan jadi lagu, jadi karya. Pasti banyak infotainment. Betul, seperti itu. Jadi pokoknya apa yang aku suguhkan itu seputar dengan kebahagiaan dan karya itu aja. Merasakan hal yang sama. Sekarang Samira di mana? Sosoknya seperti apa? Di mana dan Sosoknya tadi kan dibercandainnya katanya ibu-ibu gitu ya, bukan, yang jelas ya. Kita kan udah nggak sama ibu-ibu gitu kan. Boleh kali sama yang muda-muda dikit ya. Gitu. Udah. Nah, jadi sekarang yang muda, yang jelas beda tipis sama aku umurnya. Aku 36 ya, beda sedikit gitu. Yang jelas cantik luar dalam gitu. Tapi ya itu Sudah ada yang punya. Nah, tinggal aku mau menyerahkan dari lagu ini, pilih dia atau aku.
Tapi sebelumnya sudah minta izin nggak sih kamu untuk ini? Oh, izin nonton, dia support, sukses. Pokoknya gini gitu. Maka aku bilang kan setiap ditanya, jadi bertepuk sebelah tangan enggak. Karena orangnya bilang iya enggak, bilang enggak juga enggak gitu. Jadi kan ya aku bikin lagu, siapa tahu karena dengan aku bikin lagu ya bisa luluh lah hatinya. Siapa tahu. Iya dong, belum kan baru pilih dia atau aku bukan. Sekarang sekedar dekat gitu ya. Hah? Udah lulu belum? Semoga dengan adanya lagu ini orang tahu bisa luluh. Kecil aku juga tahu dia kecil juga. Jadi kita tuh ketemu gede, loh. Nah gitu. Dari lah loh itu adalah perasaan-perasaan itu. Ada yang punya, tapi maksa deh. Gitu. Tapi apa sih yang membuat King jatuh hati kepada dia? Apa yang membuat Tipe aku sesuai menurut aku. Cara bicara luar dalam, aku bilang kan cantiknya luar dalam gitu maksudnya. Jadi bukan cantik rupa aja, keseluruhan semuanya gitu. Jadi harapannya lebih gitu. Tapi sudah ada momen jalan-jalan bersama nggak bareng gitu? Apanya? King sama dia. Udah, tapi rame-rame. Kalau lagi jalan rame-rame, nggak nyiriin gitu, nggak nyiriin. Belum official lagi. Bukan banget, malah makanya aku senang karena bukan dari dunia entertainment. Karena kalau dari dunia entertainment tuh takutnya udahlah gitu ya. Udahlah. Masih dekat-dekat gitu aja. Dekat-dekat gitu aja. Tapi aku bilang gitu. Ya, bukan bilang ya maksa gitu. Pilih aku aja. Udah. Gitu. Udah mulai jajak main rumah nggak sih? Apa? Udah jajak main rumah sama keluarga. Keluarga aku juga kenal. Karena kan tahu kecilnya. Asalnya kita nganggapnya kan kayak temen aja gitu. Pas gede, loh. Sekarang kayak gini gitu. Kagetnya gini gitu. Ya doain aja pokoknya lagunya hits dan bisa dapat Samiranya itu jadi kenyataan. Apa tuh? Udah kelamaan aku sendiri 10 tahun loh kan. Ya pengen kita juga kawin lagi, pengen menikah gitu kan, pesta lagi, lebih meriah lagi kan, bikin dari ujung ke ujung gitu kan, 7 hari 7 malam. Nama Teuku Ryan, mantan suami Ria Ricis ini kembali menjadi sorotan publik usai dirinya menjadi salah satu orang terpanggil atas kasus terbaru yang dilaporkan oleh Atta Halilintar. Kasus tuduhan adanya pernikahan siri antara Atta Halilintar dan Ria Ricis ini menjadi semakin diperbincangkan setelah Atta membuat laporan kepolisian yang berbunyi tuduhan dan fitnah. Maka dari itu terkait laporan Atta yang ingin membantah adanya pernikahan antara dirinya dan Ricis, Teuku Ryan pun sebagai mantan suami Ricis akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun menurut pengakuan Ryan sendiri hingga saat ini dirinya belum menerima panggilan dalam bentuk apapun untuk memberikan keterangan tersebut. Ryan pun juga menuturkan apabila panggilan tersebut ada secara resmi, maka ia akan hadir dengan sukarela. Namun ia juga menegaskan bahwa kehadirannya nanti bukan untuk membela salah satu pihak, melainkan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai warga sipil yang baik. Lantas akankah keterangan dari Teuku Ryan ini akan dapat membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan siri antara Atta dan Ricis? Setelah hari ini acara Infotainment Award 2024 dan kebetulan saya juga bisa mengisi acara dan juga bersama cast-cast yang lain dan alhamdulillah acaranya lancar ya, seru juga dan selamat buat teman-teman yang udah dapat best karakter yang keren-keren. Menjadi motivasi tersendiri nggak sih untuk gue mudah-mudahan tahun depan masuk kategori ini? Nggak berharap ya, tapi kan ya Melihat kemewahan panggung di dalam. yang pasti panggungnya sangat spektakuler banget ya, gitu kan bilangnya kan, bener kan? Dan itu keren banget panggung acara entertainment tahun ini. Untuk persiapan tadi kan sempat ada Iya. persiapannya bagaimana?
Persiapannya sangat tiba-tiba ya, karena JR itu baru tadi banget. Kalau kayak teman-teman yang kayak Eja Yudi dan lain-lain kan kemarin. Kalau Saleha, tim Saleha, teman-teman Saleha baru hari ini dibolehkan izin karena kadang kita harusnya juga live gitu kan. Jadi baru bisa latihan tadi, dan waktu segmen kedua baca base female karakter itu aku nggak ada JR sama sekali. Jadi nggak baca prompter, dan sama Torik udah kita asal dialog aja udah gitu, karena memang nggak sempet sama sekali JR. Gitu sih. Untuk grogi nggak? Untuk grogi nggak tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Ya udah alhamdulillah. Diare kan bisa dibilang berantakan ya Bang ya. Ada kesulitan sendiri nggak sih? Yang kedua sempat panik sih, takut salah ngomong atau nggak enak dan lain-lain. Tapi alhamdulillah diberikan kelancaran juga dan sukses. Gitu. Ayo nanya apa? Belum tahu. Ayo nanya apa? Doain ya, karena kita kan nggak pernah tahu ya, langkah dikit pertemuan maut, jodoh, jadi kita nggak pernah tahu. Tapi intinya mau doanya aja, semoga diberikan jodoh di waktu yang tepat. Tapi udah ada Bang? Udah ada apa? Belum ada. Kalau kriteria Yang kriteria nggak gimana lah, yang penting yang cocok aja gitu. Hati cocok di semua. Ada target nggak sih Bang? Kapan gitu? Enggak, saat ini aku belum ada target karena memang fokusnya ya mungkin tahu ya, fokusnya kan juga sama anak masih kecil banget juga, jadi belum kepikiran buat keluarga dulu. Tapi perihal kemarin dijodoh-jodohkan sama itu gimana? Enggak lah, itu kan teman kerja ya, masa dijodohin sih, enggak gimana lah. Jadi canggung nggak sih di love shoot kamu? Enggak, karena kita memang semuanya Saleha, Shiva, Nando lagi Haris, aku dan Ibel dan yang lain itu semuanya teman dan nggak ada gimana, nggak ada kecanggungan, ya udah biasa aja. Tapi menikmatin kesendirian seperti apa Mbak? Nggak pernah gimana? Menikmati kesendirian seperti apa sih? Artinya enjoy aja nggak? Udah dinikmatin dulu. Karena kan saat ini memang fokusnya tiap hari Senin sampai Sabtu bahkan Minggu juga stripping kan, jadi ya udah fokus kerja, terus juga di sana ada teman-teman juga. Kalau yang libur ya pada anak, tahu bahkan anak kalau emang ada kesempatan ya udah fokusnya sama anak, untuk isi keluar juga kemana bawa ke sana untuk ketemu main sebentar di lokasi. Keluarga sendiri seperti apa? Keluarga pada di Aceh semua. Iya, maksudnya seperti ini nggak? Maksudnya ngasih support biar supaya ada masukan. Intinya saya tetap minta doa ya kepada keluarga semua di Aceh, kepada orang tua pastinya, doa ibu kan juga. Jadi Mungkin itu Bang, mau dari jawab atau enggak soal dari Polres Jakarta Selatan akan dipanggil Iya. sebagai saksi. Laporannya Atta. Oke, sebenarnya saya emang nggak tahu menahu soal itu ya, apalagi permasalahannya di luar. Kita doakan aja ya, semoga masalah cepat selesai. Tapi kalau memang mungkin pun saya dipanggil ya sebagai warga negara Indonesia ya, dan juga saya ingin banget menjadi warga negara yang baik ya, saya akan datang. Karena kan apa yang saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba dipanggil ya memang nggak ngerti sama sekali, jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi dengan adanya itu menjadi mengganggu waktu kamu masuk. Nah, saya bingung kalau misalnya hari syuting gimana ya, sedang di lokasi juga susah, tapi ya mungkin bisa dikondisikan lah insya Allah. Tapi ya semoga nggak ada gimana ya, dan semuanya juga lancar, aman, dan baik-baik aja gitu. Sempat kepikiran nggak sih lagi syuting tiba-tiba dapat kabar seperti itu? Enggak juga, karena saya emang nggak ikut campur apapun itu, jadi ya saya fokus aja sama kerjaan saya. Tapi sempat udah komunikasi sama Atta aja sendiri nggak soal perihal tentang ini? Kita sempat ngobrol aja, tapi ya ngobrol biasa. Falcon Picture mengumumkan series terbaru berjudul Sekotengs yang akan tayang di Prime Video pada 26 September mendatang. Series yang mengangkat cerita tentang koas kedokteran ini akan diperankan oleh aktor dan aktris papan atas Indonesia. Beberapa di antara pemeran utamanya adalah Georgino Abraham, Abizar Al-Ghifari, dan Adipati Dolken. Series ini nantinya akan bercerita tentang 4 sekawan yang tengah menjalani proses koas dengan menghadapi struggle-nya masing-masing. Menurut penuturan Gino, Abi, dan Adipati, struggle ini tidak hanya ada di jalan cerita seriesnya saja, melainkan di kenyataan, mereka juga menghadapi banyak struggle untuk memerankan karakter dokter ini. Dengan latar belakang yang sangat awam terhadap dunia kedokteran, mereka perlu berusaha lebih keras
untuk paham bagaimana menjadi seorang dokter dalam jangka waktu kurang lebih hanya 3 bulan. Meski menurut Adipati, di antara mereka tidak ada yang pernah bercita-cita menjadi dokter, namun mereka sangat bersyukur berprofesi sebagai aktor. Karena dengan demikian mereka bisa mencoba banyak profesi lainnya melalui acting. Lantas akankah acting mereka di series terbaru ini akan berhasil membuat kagum para penikmat film di Indonesia? Kehidupan anak-anak koas dan term koas sendiri itu juga baru aku pelajari di saat aku dapetin project ini gitu, bahwa koas ini adalah perjalanan ya, journey tadi seperti yang dulu bilang, bahwa ini perjalanan untuk menjadi seorang dokter. Mereka melalui banyak fase-fase, struggles, up and down gitu ya. Pada sulitnya mereka harus belajar dari senior dan lain-lain, dari dokter-dokter yang ada seperti itu. Dan yang aku suka adalah konflik dan kisah cerita anak-anak koas ini tuh seru banget gitu, sama ada dinamika, ada cekcok juga, tapi ada solidaritas, ada kekeluargaan yang terbentuk dalam pertemanan ini. Bijar. Ya, gimana? Pengalamannya. Pengalamannya seru banget ya. Terlebih kita ini harus syuting pas lagi puasa dengan dengan scene-scene yang cukup berat untuk kita jalanin, apalagi tentang kedokteran yang emang gak gampang dan gak banyak orang bisa belajar. Dan ini juga menjadi salah satu opportunity kita yang sangat luar biasa, karena gak semua orang bisa belajar menjadi dokter gitu, apalagi sampai prakteknya. Meskipun memang kita nggak melakukannya secara asli ya, tapi dengan megang alat-alatnya yang asli, dengan bisa eksplorasi di ruangan-ruangan yang spesifik hanya untuk orang tertentu, ini menjadi sebuah kesempatan yang baik buat kita juga. Jadi akhirnya dari sini benar-benar sangat lengket banget sama kita personal masing-masing. Ya. Pengalamannya gimana? Pengalamannya sulit ya, jadi dokter tuh sulit gitu. Maksudnya kayak prosesnya tuh panjang gitu, dan menurut kita itu hal yang sangat menyenangkan sebagai aktor gitu. Kalau nggak sulit, ngapain kita ambil gitu kan sebenarnya. Dan perjalanan itu tuh ngebuat kita kayak belajar hal-hal yang sebenarnya kayak kita buat masuk sini tuh susah loh gitu. Dan perjalanan kita sama-sama tuh nge-build kita waktu syuting juga sangat nge-bondingnya tuh seru banget gitu. Dan mungkin salah satu syutingan gue yang sangat menyenangkan gitu, bisa ketemu mereka juga. Karena balik lagi, kita lagi pada puasa, kita mau sahur, Gino kan nggak puasa, dia nemenin kita sahur gitu. Terus kita mau pada buka, dia ikut kita buka. Jadi sih kayak emang kita tuh solid gitu di sini. Dan bukan sampai situ doang, tapi setelah kita selesai syuting pun kita masih suka ketemu, main bola bareng, jalan bergolf, belajar golf, kita lagi main golf, nyamperin. Ini seru lah. Motor gue yang rawat. Iya, motor gue yang udah kayak keluarga lah sebenarnya itu. Seru banget. Kenapa sih jadi dokter? Karena bahasanya yang mungkin kali ya. Iya, emang itu sih. Dokter itu kan teknikal banget ya, dan sangat textbook gitu. Jadi nggak bisa semua itu sembarangan, kita nggak bisa improve. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa improve gitu. Dan hal-hal itu tuh yang ngebuat kita tuh harus fokus banget ngejalaninnya. Karena kalau kita salah megang, kita salah penyebutan, kita salah pemakaian bajunya, pemakaian sarung tangan, aksesoris lainnya gitu, dan itu menjadi bumerang buat kita nanti di saat orang nonton gitu. Itu bahaya banget kan. Karena kan stigma orang-orang sekarang tuh kalau nonton film kedokteran atau set kedokteran atau acara kedokteran itu kalau ada yang salah dikit, wah maksudnya ini masa gitu kan. Jadi kita tuh sangat detail dan sangat teliti dan sangat fokus terhadap apa yang lagi kita kerjain waktu itu. Dan itu sulit banget, dan kita butuh fokus yang lumayan kuat lah buat di situ. Kita ngajar semua, terutama karena adanya seorang beliau ini luar biasa. Ya kalau gue nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi dokter, tapi gue bersyukur jadi aktor biar bisa ketemu sama dia aktor juga beliau. Ya maksudnya kerjaan kita ini kan menyenangkan karena kita bisa jadi apa aja gitu ya. Dan maksudnya gue juga baru sadar setelah kita menjalankan itu kayak kita kerjaan kita ini ternyata sesulit kita jadi dokter, sesulit kita jadi apapun yang kita lagi jalanin gitu. Dan untung kita dulu nggak jadi dokter ya, sulit pak gitu loh. Iya. Ada kira-kira kehidupan kalian sendiri sebagai dokter kayak mungkin
ngerawatnya gitu. Kalau gue pribadi dibilang relate sih nggak begitu ya, mungkin ada beberapa kesamaan sama kehidupan gue bukan orang yang telaten dalam merawat sesuatu jadi untuk merawat pasien apalagi Abizar ini nggak bisa, tapi ya namanya kita jadi aktor jadi kita belajar, alhamdulillah masih bisa dan relate. Iya. Buat orang nggak sabaran kayak gue juga nggak cocok ya jadi dokter, jadi kayaknya bukan bidang gue dan memang gue sangat tidak sabaran gitu kalau ketemu pasien atau apa pasti pengennya buru-buru gitu, jadi kayak takut even kalau ada penyakit aja gue nggak terlalu kayak gimana gitu, nggak bisa kayak sulit lah sulit. Apalagi jadi seorang dokter kan tangannya juga nggak boleh tremor. Iya. Dan kan pas lagi ada adegan begitu kok tremor. Karena dari itu kejadian nih. Itu kejadian sama kita karena apa ya, saking deg-degannya karena kita nggak mau salah gitu, akhirnya dari ini hal yang baru banget bagi kita, jadi kita itu begini. Iya. Tapi asli. Tapi lu masih koas, jadi masih kayak Masih diwajarkan. masih diwajarkan gitu. Masih pertama. Dulu begini. Mantap lah pokoknya. Kita belajar juga untuk cara menjahit ya. Menjahit baju gitu kan. Bukan, kita ngajar semua. Terutama karena adanya seorang beliau ini luar biasa. Ya kalau gua nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi dokter. Tapi gue bersyukur jadi aktor biar bisa ketemu sama dia aktor juga beliau. Ya maksudnya kerjaan kita ini kan menyenangkan karena kita bisa jadi apa aja gitu ya. Dan setelah, gue juga baru sadar setelah kita menjalankan itu kayak kita kerjaan kita ini ternyata sesulit kita jadi dokter, sesulit kita jadi apapun yang kita lagi jalanin gitu. Dan itu kita dulu nggak jadi dokter ya, sulit pak gitu loh. Iya. Ada kira gak sama kehidupan kalian sendiri sebagai dokter kayak mungkin ngerawatnya gitu. Kalau gue pribadi dibilang relate sih nggak begitu ya, mungkin ada beberapa kesamaan sama kehidupan gue bukan orang yang telaten dalam merawat sesuatu jadi untuk merawat pasien apalagi Abizar ini nggak bisa, tapi ya namanya kita jadi aktor jadi kita belajar, alhamdulillah masih bisa dan relate. Iya. Buat orang nggak sabaran kayak gue juga nggak cocok ya jadi dokter, jadi kayaknya bukan bidang gue dan memang gue sangat tidak sabaran gitu kalau ketemu pasien atau apa pasti pengennya buru-buru gitu, jadi kayak takut even kalau ada penyakit aja gue nggak terlalu kayak gimana gitu, nggak bisa kayak sulit lah sulit. Apalagi jadi seorang dokter kan tangannya juga nggak boleh tremor. Iya. Dan kan pas lagi ada adegan begitu kok tremor. Karena dari itu kejadian nih. Itu kejadian sama kita karena apa ya, saking deg-degannya karena kita nggak mau salah gitu, akhirnya dari ini hal yang baru banget bagi kita, jadi kita itu begini. Iya. Tapi asli. Tapi lu masih koas, jadi masih kayak Masih diwajarkan. masih diwajarkan gitu. Masih pertama. Dulu begini. Mantap lah pokoknya. Kita belajar juga untuk cara menjahit ya. Menjahit baju gitu kan. Bukan. Lampung ini jahit Tapi lampung. kalian sendiri butuh waktu berapa lama sih untuk mempelajari hal-hal yang berbau dengan kedokteran, tindakannya, istilahnya? Gue rasa untuk butuh waktu berapa lama, wah banyak banget waktunya. Cuman karena waktu yang diterapkan ya kurang lebih 3 bulan, ya semaksimal mungkin kita pelajarin semuanya. Ya 3 bulan sebenarnya nggak cukup juga lah sebenarnya. Cukup banget. Maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya kita skip gitu karena kebutuhan syuting kita seperti apa kan, kita kayak gitu. 3 bulan kurang lebih. Ya kalau misalnya kita nggak skip, kita jadi dokter sekarang. Beneran jadi dokter kita. Lulus.